Oke guys, kita coba bahas saham-saham yang sudah turun dalam 5 tahun terakhirnya. Yang pertama SMGR. Nah, gue juga udah cut loss ya di SMGR tuh, sekitar 4%. Kalau kita lihat ini dia rutin bagi dividen ya. Kita lihat di corporate action dividen itu 2024 ngasih. Ya, ini mungkin salah satu faktor turunnya karena pembagian dividennya tidak sebesar yang diharapkan ya, seperti di tahun 2023 gitu. Nah, ini 2022 ngasih, 21 ngasih, 20 ngasih, 19 ngasih ya, itu dia rutin bagi dividen. Lalu mungkin faktor berikutnya adalah dari Q1-nya nih yang turun dari Q1 sebelumnya. Lalu kalau kita lihat dari PBV-nya sebenarnya masih menarik ya, gitu. Nah, tapi ya kita lihat lagi nanti ya. Oke, cepet aja selanjutnya saham roti. Ini kalau kita lihat profil pasti kalian tahu ini sahamnya Sari Roti gitu ya. Nah, di sini menariknya dia dipegang pemegang sahamnya salah satunya adalah PT Indo Retail Makmur Indonesia Internasional Tbk, itu Indomaret ya, dengan kode DINET. Lalu kalau lihat insider dia 17 Mei lalu sempat jualan ya, sempat buang barang itu. Nah, dia juga rutin bagi dividen gitu. Nah, mungkin salah satu penyebabnya sama nih kayak SMGR ya, dividennya ternyata tidak sesuai yang diharapkan gitu ya. Lalu kita cek lagi dari kisatnya. Nah, teman, kisatnya ini Q1-nya lebih tinggi dari tahun sebelumnya ya. Namun untuk PBV-nya lebih dari 2. Selanjutnya saham RALS, ini sahamnya Ramayana gitu ya. Ini juga sama, dia rutin juga nih bagi dividen. Nah, lumayan ya. Nah, ini menariknya pembagiannya sama kayak tahun lalu tapi harganya turun gitu. Nah, lalu laporan Q1-nya, nah ini laporan Q1-nya naik gitu ya. Ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, sepertinya ini lumayan menarik ya menurut saya. Lalu kita lihat juga biasanya tuh di PBV. PBV-nya juga masih di bawah 1 ya. Itu menarik juga, dan kalau kita lihat pernya itu juga masih di bawah 10 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ke belakang laporan Q1-nya dalam 10 tahun terakhir dari 2015 itu tertinggi ya di 107 miliar. Next saham MLBI. Kalau kita langsung ke profil ya. Ini buat yang suka saham syariah berarti ini nggak masuk nih, karena ini produk miras ya, Bir Bintang, Heineken, Guinness gitu ya. Ya, cuman sebenarnya kalau dilihat dari kepemilikan saham masyarakatnya lumayan menarik ya, di bawah 10% gitu. Lalu kita lihat laporan Q1-nya. Nah, ini masih sama sebenarnya seperti tahun sebelumnya. Nah, dia juga rutin bagi dividen. Nah, ini 2024 malah belum nih. Kalau 2023-nya aja dia itu sampai 300-an ya dividennya ya. Itu nah, nggak tahu nih kenapa turun, mungkin nggak tahu, mungkin dividennya yang tahun ini apakah sesuai dengan harapan atau enggak gitu ya. Ya, lalu ada Crash, ini Krakatau Steel. Nah, kalau buat gua mungkin bisa di skip kali ya, tapi bisa kita cek dulu ya dari laporan Q1-nya. Nah, dia malah belum ada ya di Q4 2023, belum rilis. Dan kalau kita lihat dia rugi lumayan besar ya, 1 T gitu ya. Mungkin ini yang bikin dia turun juga. Lalu sebenarnya kita cek nih revenue-nya. Nah, ini agak unik ya, revenue-nya sebenarnya besar gitu ya. Tapi kok dia rugi terus gitu. Contoh di Q2 2022 itu sama ya, 10 triliun, tapi dia untung 17 M, tapi di 2023 malah rugi 200 M. Nah, itu
kalau lihat PBV pasti menarik ya, cuman ya dipertimbangkan lagi aja. Selanjutnya ada HMSP, ini Sampurna rokok ya. Itu kita lihat laporan Q1-nya ini lebih baik ya dari tahun sebelumnya, tapi ya mirip-mirip sebenarnya. Lalu dari PBV udah lumayan tinggi ya, di atas 2 ya. Ya mungkin ini koreksi wajar, mungkin sampai ke PBV yang normal gitu, di bawah 2 mungkin. Lalu nah dia juga rajin bagi dividen nih. Nah kalau kita lihat dividennya udah dibagikan ya. Nah ini mungkin efek biasa habis bagi dividen ya, tuh suka turun harga sahamnya, dan lebih besar nih pembagiannya dari tahun sebelumnya gitu. Oke, itu aja. Nah ini juga pemilikan masyarakat di bawah 10%. Selanjutnya sebelum terakhir ada Delta, ini juga saham miras. Kalau yang suka saham syariah di skip aja langsung, karena ini produksinya alkohol merek apa nih, Angker ya, merek Angker. Nah di sini menariknya ada kepemilikan Pemda DKI nih gitu. Dan masyarakatnya juga ya lumayan ya, 14%. Ini juga rajin bagi dividen. Ini lumayan tinggi juga ya. Nah mungkin salah satu yang bikin turun ya ini ya, dividennya turun gitu dari tahun sebelumnya gitu. Jadi dia pasti agak koreksi gitu. Dan plus kumdet ya, tanggal 29 tuh 29 XDAT. Nah itu biasanya pasti turun tuh harga sahamnya yang udah gitu ya. Coba cek ya Q1 nya juga turun, PBV nya juga udah lebih dari 2, jadi kayaknya wajar koreksi ya. Terakhir ada saham Koko. Buat yang ngikutin channelnya Benix mungkin tahu ya, kalau harga coklat tuh lagi tinggi-tingginya gitu ya. Nah ini kita lihat Q1 nya dia malah rugi gitu ya, malah mencetak rugi terbesar sepanjang sejarahnya tuh dari 2018 ya, itu di 9M. Nah, itu jadi tanda tanya juga itu kenapa bisa turun ya. Dengan market cap kecil sebenarnya ini punya peluang buat multi bagger malah ya, dengan PBV juga di bawah 1. Tapi sayang gitu ya, kurang menariknya dia malah rugi gitu laporannya. Kalau dia bagi dividen kayaknya enggak deh. Iya dia juga nggak bagi dividen ya, gitu dah jadinya, kurang menarik ya. Ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 8 saham yang masuk kategori harga terendah dalam 5 tahun ini ya, buat gua sih ada satu yang menarik yang mungkin kita bisa masukin watchlist dulu gitu ya, yaitu RALS ya gitu. Nah karena di video sebelumnya saya juga jelasin singkat ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi mungkin mengenai RALS. Yang singkatnya tadi kenapa saya pilih itu seperti ada anomali ya dari saham-saham yang turun lainnya gitu saat dia bagi dividen gitu ya, padahal dividennya sama dengan setahun sebelumnya, tapi harganya malah turun. Terus di laporan Q1 nya kalau kita lihat saham-saham lain itu pada turun, nah ini dia naik gitu. Nah itu makanya kita masukin watchlist dulu. Oke.